Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat penting dan memiliki sejarah yang panjang. Terletak di wilayah Timur Tengah, antara Laut Mediterania dan Laut Mati, Yerusalem dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia. Kota ini adalah tempat suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yudaisme, yang semuanya memiliki hubungan dengan sosok Ibrahim dalam kitab suci mereka. Pada 6 Desember 2017, Jerusalem as the capital. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat keputusan kontroversial dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan ini menuai kritik banyak negara karena dianggap melanggar hukum internasional yang telah disepakati. Yerusalem memiliki makna yang mendalam bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim, terutama karena sejarah sengketa dan hubungan emosional yang kuat dengan kota ini selama berabad-abad. Dalam bahasa Ibrani, kota ini disebut Yerusalem, sementara dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Kota tua Yerusalem adalah bagian terbaik yang menunjukkan keadaan sejarahnya, dengan ganggang sempit dan arsitektur kuno yang mencerminkan berbagai periode dalam sejarah. Kota ini terbagi menjadi 4 area, Kristen, Muslim, Yahudi, dan Armenia, masing-masing mewakili komunitas yang berbeda. Yerusalem adalah tempat yang penuh dengan cerita dan sejarah, di mana setiap sudutnya memiliki nilai dan makna yang penting bagi banyak orang. Selamat datang di Tanah Suci, selamat datang di Yerusalem. Kota ini pernah menjadi saksi pengasingan Babilonia, penaklukan Roma. Saat ini, Yerusalem adalah simbol global dengan makna keagamaan dan sejarah yang menarik pengunjung dari seluruh dunia, baik untuk perjalanan spiritual maupun eksplorasi sejarah. Mari kita bersama-sama menjelajahi makna mendalam dan warisan spiritual yang melekat pada setiap sudut kota ini. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kehadiran Yerusalem memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman keagamaan dan kultural dalam tiga agama. Jangan lewatkan perjalanan yang memikat ini untuk memahami mengapa Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual yang begitu penting bagi masyarakat seluruh dunia. Yerusalem telah menjadi titik sentral peradaban yang kaya akan sejarah dan keajaiban arsitektur selama lebih dari 3.000 tahun. Kota ini bukan hanya latar belakang bagi berbagai epic legends, tetapi juga tempat di mana cerita dan struktur membentuk peradaban yang memukau. Setiap batu di Yerusalem membawa cerita yang telah menarik perhatian kita sejak zaman kuno. Dalam konteks Yudaisme, metode cerdik dikembangkan untuk mengangkut balok-balok batu yang sangat besar guna menciptakan keajaiban arsitektur. Bahkan, batu tunggal terbesar diperkirakan memiliki bobot mencapai 400 ton. Pada masa Romawi, kompleks keagamaan yang besar dibangun, termasuk kuil-kuil yang memiliki makna penting dalam konteks Yudaisme. Kemudian, pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, salah satu gereja Kristen pertama di Yerusalem dibangun di pusat kota, yakni gereja dari Seiler Suci yang berdiri di sekitar makam Kristus. Perkembangan agama Kristen selama berabad-abad terus menciptakan keajaiban arsitektur yang memukau. Yerusalem juga menjadi tempat bagi salah satu keajaiban arsitektur Muslim, yaitu The Dome of the Rock. Meskipun dihadapkan pada gempa bumi, peperangan, dan penaklukan, bangunan-bangunan megah ini berhasil bertahan selama berabad-abad. Yerusalem telah menyaksikan perubahan dari satu peradaban ke peradaban berikutnya, tetapi keajaiban arsitektur dan cerita yang terkandung dalam setiap batu tetap menjadi bagian integral dari warisan kota ini. Kota tua Yerusalem memiliki tembok yang mengelilinginya, yang dibangun pada abad ke-16 pada masa Ottoman di bawah pengawasan Sultan Ottoman Suleiman the Magnificent. Tembok ini didirikan untuk melindungi kota dari ancaman luar. Tembok megah ini memiliki total 8 gerbang, di mana 7 di antaranya terbuka dan 1 disegel. Gerbang yang tersegel ini dikenal sebagai gerbang emas atau gerbang rahmat.
Gerbang ini dibangun pertama kali oleh Sultan Saladin dan kemudian ditembok oleh Sultan the Magnificent untuk mempertahankan kota dengan lebih baik. Gerbang ini memegang tempat penting dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Umat Kristen meyakini bahwa gerbang ini adalah gerbang terakhir yang digunakan oleh Yesus untuk memasuki Yerusalem, sedangkan orang-orang Yahudi percaya bahwa ini adalah gerbang yang dilaluinya saat kedatangan Mesias. Umat Islam juga percaya bahwa gerbang emas ini akan dilalui oleh orang-orang saleh pada hari kiamat. Di antara gerbang lainnya, terdapat gerbang Damaskus yang terletak di utara dan merupakan gerbang terbesar serta termegah di antara gerbang-gerbang tersebut. Gerbang ini juga memiliki sejarah dan keunikan tersendiri dalam konteks kota tua Yerusalem. Gerbang Damaskus dinamai berdasarkan jalan kuno yang menuju ke Damaskus. Gerbang ini merupakan pintu masuk yang megah dan menjadi persimpangan jalan simbolis yang menghubungkan berbagai komunitas di Yerusalem. Gerbang Damaskus terbuka ke pasar-pasar yang sibuk dan jalan-jalan yang rumit di kota tua. Jalan ini merupakan jalan utama yang mengarah ke kawasan Kristen dan sebelah kiri menuju kawasan Muslim. Kota tua Yerusalem terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda, dan berjalan melaluinya seperti berjalan melalui ribuan tahun sejarah manusia. Setiap bagian memiliki karakter unik dan makna budaya tersendiri. Yerusalem adalah tempat suci bagi 3 agama monoteistik yaitu agama Abraham, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Di antara keempat penjuru Yerusalem, kawasan Muslim merupakan kawasan terbesar dan terpadat penduduknya. Selain itu, terdapat kawasan Kristen, kawasan Armenia, dan kawasan Yahudi. Setiap agama memiliki tempat tersucinya di kawasan ini. Salah satu tempat suci di kawasan Kristen adalah Via Dolorosa, yang juga dikenal sebagai Jalan Penderitaan atau Jalan Salib. Jalan ini mengarah melalui kawasan Kristen di kota tua Yerusalem dan memiliki makna penting dalam tradisi Kristen terkait dengan penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Via Dolorosa adalah jalan ikonik yang memperingati rute tradisional yang diyakini telah diambil oleh Yesus pada hari penyalibannya. Jalan ini dilapisi dengan batu-batu kuno dan ganggang sempit, menjadi rute ziarah suci bagi umat Kristen di seluruh dunia. Di ujung Via Dolorosa, berdiri Gereja Makam Suci, sebuah landmark Kristen yang ikonik dan pemandangan paling suci dalam agama Kristen. Gereja Makam Suci merupakan perpaduan gaya arsitektur yang memukau, mencerminkan agama dan budaya selama berabad-abad. Ketika peziarah memasuki gereja, langkah kaki mereka bergema di aula yang sama di mana kaisar, raja, dan umat beriman telah berjalan selama ribuan tahun. Di pintu masuk gereja, peziarah menemukan batu pengurapan yang sederhana namun sangat bermakna. Tradisi mengatakan bahwa batu ini adalah tempat di mana jenazah Yesus yang tak bernyawa dipersiapkan untuk dikuburkan. Peziarah dapat berlutut di depan batu pengurapan, sementara sebagian orang menyentuh atau mencium batu tersebut. Disinilah komuni yang hening terjadi, di mana refleksi rasa syukur dan hubungan dengan kisah abadi terjadi. Tempat ini menjadi titik penting dalam spiritualitas Kristen, di mana umat dapat merasakan kedekatan dengan kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Para penyembah kurban dan penebusan tertarik untuk menyentuh permukaan yang sejuk dari Edicule untuk mencari kenyamanan dan hubungan spiritual dengan momen ketika minyak dan rempah-rempah dioleskan ke tubuh penyelamat mereka. Edicule terletak di jantung gereja, merupakan tempat suci yang menyimpan intisari iman Kristen. Menurut tradisi Holy Seiler, Edicule dibangun langsung di atas situs yang diyakini sebagai makam tempat Yesus Kristus dikuburkan setelah penyalibannya. Tanah suci ini, menurut kepercayaan Kristen, adalah tempat di mana Yesus bangkit kembali setelah 3 hari dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa penting yang dirayakan oleh umat Kristiani setiap Paskah. Asal-usul Edicule ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-4, ketika Kaisar Konstantinus Agung menugaskan pembangunan gereja makam suci. Sejak saat itu hingga kini, umat Kristiani dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini, tertarik oleh iman yang dalam dan teguh. Mereka menemukan perlindungan spiritual di dalam tembok suci gereja, menyalakan lilin, dan berlutut sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan terhadap ajaran dan kepercayaan Kristen. Tempat ini menjadi pusat spiritualitas dan kekristenan yang memperkuat hubungan antara umat dan keyakinan mereka dalam kebangkitan Kristus.
Sebelum Edicule menjadi persembahan suci, terjadi tindakan yang mendalam dari kerendahan hati dan rasa hormat dalam simfoni ibadah kolektif. Edicule, sebagai tempat suci, menjadi tempat harapan, rasa syukur, dan rahmat ilahi terjalin, menciptakan tindakan pengabdian yang abadi. Gereja Makam Suci sendiri terbagi di antara 6 denominasi Kristen, yaitu Ortodoks Yunani, Katolik Roma, Koptik Ortodoks, Armenia Ortodoks, Ethiopia Ortodoks, dan Ortodoks Syria. Administrasinya diatur oleh pengaturan rumit yang dikenal sebagai status quo. Kunci Gereja Makam Suci dipercayakan kepada 2 keluarga Muslim. Pengaturan ini berasal dari zaman Sultan Saladin pada abad ke-12 dan berfungsi sebagai perwalian netral untuk menghindari konflik antara denominasi Kristen yang bersaing mengenai kendali gereja. Di sebelah Gereja Makam Suci berdiri Masjid Umar, sebuah struktur yang tenang dan sederhana yang dinamai Khalifah Umar ibn al-Khattab, memiliki makna tersendiri dalam sejarah keagamaan Yerusalem yang kompleks. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar melakukan perjalanan ke Yerusalem pada abad ke-7 setelah patriark kota tersebut, Sopronius, menyatakan bahwa dia hanya akan menyerahkan kota itu kepada Khalifah sendiri. Ketika Khalifah Umar tiba, Patriark Sopronius menyerahkan kepadanya kunci Yerusalem dan bertanya apakah dia akan berdoa di dalam Gereja Makam Suci. Khalifah Umar dengan sopan menolak dan memilih untuk berdoa di halaman untuk menjaga status Kristen gereja dan menghindari generasi mendatang mengubahnya menjadi masjid. Kemudian, sebuah masjid dibangun di tempat di mana Khalifah Umar berdoa. Hari ini, Masjid Umar dan Gereja Makam Suci berdampingan dan berfungsi sebagai tempat ibadah yang damai dan melambangkan kerukunan antaragama di Yerusalem. Melalui jalan-jalan sempit yang membentuk labirin, kita bisa merasakan denyut nadi kota yang semakin cepat dan beragam. Toko-toko yang berjejer dengan berbagai barang dagangan, mulai dari rempah-rempah eksotis, barang antik, tekstil warna-warni, kerajinan tangan, benda religius, hingga oleh-oleh dan kuliner, menciptakan suasana yang memikat dengan aroma yang menggoda. Tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi tercermin dalam berbagai hidangan khas Yerusalem, seperti barbeque Arab, falafel, hummus, dan Jerusalem Bagel yang terkenal. Jerusalem Bagel, juga dikenal sebagai kayak Al-Quds, merupakan roti yang dinikmati oleh orang Palestina selama berabad-abad. Roti ini menjadi salah satu resep penting yang masih dipertahankan hingga saat ini, menunjukkan keberlanjutan budaya kuliner di Yerusalem. Kehidupan di kota tua Yerusalem juga terasa seperti sebuah museum hidup, di mana setiap barang memiliki cerita dan setiap pembelian menghubungkan kita lebih dekat dengan kota ini. Dengan keberagaman budaya, sejarah yang kaya, dan kehidupan komunal yang beragam, Yerusalem menjadi tempat yang mempesona dan penuh makna bagi siapapun yang mengunjunginya. Tembok Barat di Yerusalem sebagai situs suci yang penuh dengan sejarah dan makna bagi umat Yahudi. Tembok Barat, atau Kotel dalam bahasa Ibrani, dianggap sebagai sisa dari kuil kedua yang dahulu megah dan memiliki akar sejarah yang sangat dalam. Sejarah Tembok Barat kembali ke Raja Sulaiman yang membangun kuil pertama di Gunung Mariah, tempat di mana Abraham dianggap akan mengorbankan putranya, Ishak. Kuil ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat berkumpulnya umat Israel. Di dalam bait suci terdapat tabut perjanjian yang berisi loh asli 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Namun, bait suci dihancurkan oleh orang Babilonia setelah menaklukkan Yerusalem, dan kemudian dibangun kembali setelah orang Israel diizinkan kembali oleh orang Persia. Kuil kedua juga dihancurkan, kali ini oleh Romawi, dan yang tersisa sekarang hanyalah sebagian kecil tembok penahan yang dikenal sebagai Tembok Barat. Tembok Barat telah menjadi simbol penting bagi umat Yahudi, di mana mereka melakukan tindakan meletakkan tangan di atas batu penahan ini sebagai percakapan intim dengan sejarah dan hubungan dengan yang ilahi. Area di depan Tembok Barat berfungsi sebagai sinagoga terbuka yang besar, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang datang untuk menyaksikan landmark spiritual ini. Dengan dua area yang dibagi, Tembok Barat menjadi tempat yang memperkuat identitas spiritual dan sejarah umat Yahudi. Tembok Barat di Yerusalem menggambarkan betapa pentingnya situs ini bagi umat Yahudi sebagai tempat yang syarat dengan spiritualitas, harapan, dan pengabdian.
Bagian selatan yang kecil untuk wanita dan bagian utara yang jauh lebih besar untuk pria menunjukkan adanya pembagian ruang berdasarkan gender dalam praktik keagamaan di tembok barat. Orang Yahudi percaya bahwa kehadiran ilahi terletak di dalam tembok barat, sehingga mereka meninggalkan tangan mereka dengan doa-doa dan harapan-harapan yang dipukul pada secarik kertas dan dimasukkan ke dalam celah-celah di tembok barat, dengan harapan doa mereka akan terjawab. Praktik umum seperti duduk atau berdiri berjam-jam di tembok barat, membungkuk dalam meditasi sedih, dan mengulangi kata-kata doa merupakan ekspresi pengabdian dan konsentrasi selama berdoa. Gerakan fisik yang dikenal sebagai shuking, yang merupakan goyangan maju mundur selama berdoa, juga menjadi bagian penting dalam praktik spiritual di tembok barat. Membaca teks suci seperti Taurat atau Mazmur di tembok barat tidak hanya mendorong keterhubungan dengan ajaran agama, tetapi juga memberikan momen untuk kontemplasi spiritual. Dari goyangan ritmis jamaah hingga penempatan catatan tulisan tangan di celah-celah tembok barat, semua tindakan ini menjadi bukti ketahanan komunitas yang diikat oleh warisan bersama dan kerinduan bersama akan hubungan dengan yang ilahi. Tembok barat bukan hanya sebuah peninggalan masa lampau, melainkan sebuah tempat suci yang hidup yang menjadi jembatan antara yang duniawi dan yang abadi. Situs ini mengundang semua orang yang mendekatinya untuk menjadi bagian dari kesinambungan narasi di mana doa membawa harapan dan aspirasi orang-orang yang perjalanan spiritualnya terungkap. Di bawah pengawasan batu kuno di atas tembok barat terletak situs paling suci bagi umat Islam di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang dikenal umat Islam sebagai Al-Haram Al-Sharif atau tempat suci yang mulia, dan bagi orang Yahudi sebagai kuil. Situs ini adalah salah satu yang paling kontroversial dan sekaligus salah satu tempat paling suci di dunia bagi umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah yang menjadi tuan rumah Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan menunggangi seekor barak, seekor hewan bersayap, dari Mekah ke Al-Aqsa dalam satu malam di mana dia bertemu semua nabi lainnya, termasuk Abraham, Musa, dan Yesus, dalam doa, dan kemudian naik dari sana ke surga. Bagi orang Yahudi, kompleks ini adalah tempat kedua kuil Yahudi yang disebutkan dalam Alkitab pernah berdiri, serta sejumlah peristiwa penting yang terjadi dalam Alkitab Ibrani. Tradisi Yahudi Ortodoks mengklaim bahwa disitulah kuil ketiga dan terakhir akan dibangun ketika Mesias datang. Temple Mount sangat penting bagi umat Kristiani karena hubungannya dengan Alkitab Ibrani, tetapi juga dengan kehidupan Yesus, termasuk ajarannya di kuil dan hari-hari terakhir sebelum penyalibannya. Kompleks Al-Aqsa meliputi ke-6 kota tua Yerusalem, termasuk semua masjid, ruang salat, bangunan, platform sekolah, dan halaman terbuka, serta lebih dari 200 monumen bersejarah yang berkaitan dengan berbagai era Islam. Total terdapat 4 menara, dan menurut akidah Islam, semua bangunan dan halaman ini memiliki tingkat kesucian yang sama karena dibangun di atas tempat suci Al-Aqsa. Oleh karena itu, jamaah menerima pahala yang sama untuk berdoa di mana saja di dalam kompleks, termasuk halaman terbuka. Masjid Al-Qibli dianggap sebagai masjid utama di Kompleks Al-Aqsa karena perannya dalam salat Jumat. Disinilah imam berdiri untuk memimpin jamaah muslim dalam salat. Masjid Al-Qibli adalah bangunan fisik pertama yang pernah dibangun oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab di Kompleks Al-Aqsa. Pada awalnya, masjid ini merupakan bangunan sederhana yang berdiri di atas penyangga kayu. Namun, Masjid Al-Qibli seperti yang kita kenal sekarang dibangun pada era dinasti Umayyah dan mengalami serangkaian konstruksi dan renovasi di bawah pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah, Ubaid, dan Ottoman. Hal ini menunjukkan pentingnya Masjid Al-Qibli dalam sejarah Islam dan bagaimana bangunan tersebut telah berkembang dan diperindah selama berabad-abad. Masjid Al-Qibli saat ini berbentuk persegi dengan bangunan terbuat dari 7 bagian. Tengah nave, yang merupakan ruang terbesar, berada di tengah dan memiliki 9 pintu masuk. Di dalamnya terdapat kolom-kolom dari marmer kuno dan tower high yang terhubung oleh lengkungan besar yang menempel pada langit-langit masjid. Dinding masjid dihiasi dengan mosaik kaca yang menampilkan ilustrasi bentuk geometris, tanaman,
dan ayat-ayat Al-Quran. Di Masjid Al-Qibli, jamaah menemukan hiburan dalam doa dan pembacaan Al-Quran. Setiap ayat yang dibacakan membangkitkan hati, mencerahkan pikiran, dan mendekatkan jiwa kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat adzan berkumandang di udara, para jamaah bangkit berdiri dengan gerakan yang tersinkronisasi secara harmonis, wajah mereka menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Mereka menundukkan kepala dengan rendah hati memuji Sang Pencipta. Setelah berdoa, halaman masjid menjadi pusat kehidupan komunal yang dinamis. Keluarga berkumpul, teman bertukar cerita, dan anak-anak dengan gembira bermain di bawah sinar matahari. Di bawah naungan pepohonan dan langit terbuka, ikatan persaudaraan ditempa melalui momen percakapan mendalam dan berbagi pengalaman baik oleh tua maupun muda. Semua ini akan bertahan selamanya di jantung hati para pecinta masjid. Halaman berdiri landmark paling ikonik di seluruh Yerusalem adalah kubah batu yang megah dengan desain segi 8. Kubah batu, atau disebut juga kubah Sacara dalam bahasa Arab, adalah karya arsitektur Islam tertua yang masih ada di dunia. Dinding luarnya dihiasi dengan ubin keramik berwarna-warni dalam mosaik yang rumit dengan pola Arab yang halus dan ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Isra. Di dalam kubah batu, sebuah mahakarya arsitektur Islam terungkap yang menawan indera dengan desainnya yang unik. Detail yang rumit di dindingnya dihias dengan mewah menggunakan rangkaian ubin mosaik yang mempesona, disusun dengan cermat untuk membentuk pola geometris yang rumit dan motif bunga. Setiap permukaan adalah tanda uji keterampilan dan kesenian pengrajin yang bekerja keras untuk menciptakan permata mahkota seni Islam di atas bangkit ini. Kubah batu megah dengan pola yang mempesona dan ukiran ayat Al-Quran. Kubah ini ditopang oleh rangkaian tiang marmer dengan jendela melengkung terbuat dari kaca berwarna yang menyaring sinar matahari dan menerangi interior dengan cahaya warna-warni. Di tengah-tengah kubah batu terdapat sebuah batu besar yang bagi banyak orang dianggap sebagai tempat paling suci di bumi. Batu tersebut memiliki penting bagi ketiga agama Ibrahim, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut umat Islam, batu tersebut adalah tempat di mana Nabi Muhammad secara ajaib naik ke langit dalam peristiwa yang dikenal sebagai Isra Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad melakukan perjalanan melalui 7 langit di mana ia bertemu dengan para nabi sebelum akhirnya melihat surga dan neraka. Di sana, beliau menerima kewajiban sholat 5 waktu untuk pertama kalinya. Di sisi lain, menurut tradisi Yahudi, batu tersebut dianggap sebagai batu fondasi di mana Tuhan menciptakan dunia dan Adam. Selain itu, batu ini juga dianggap sebagai tempat di mana Nabi Abraham hendak mengorbankan putranya, Ishak, sebelum digantikan dengan seekor domba sebagai korban pengganti. Dengan demikian, batu ini memiliki makna yang mendalam dan sakral bagi umat beragama yang menghormati dan memuliakan tempat suci ini dalam sejarah agama-agama Ibrahim. Kubah batu, yang terletak di situs paling suci dalam Yudaisme, adalah tempat yang dikunjungi oleh umat Islam terutama untuk berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Suasana situs yang tenang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk refleksi dan kontemplasi spiritual bagi pengunjung. Tempat suci ini tidak hanya memiliki makna keagamaan yang mendalam bagi umat Islam, tetapi juga memegang kepentingan budaya dan nasional yang dalam bagi orang-orang Palestina. Kubah batu menjadi simbol yang sangat terkait dengan identitas Palestina dan hubungan historis mereka dengan tanah air. Selama berabad-abad, situs ini telah menjadi tempat ibadah individu dan komunal bagi orang-orang Palestina, serta menarik banyak pengunjung yang ingin merasakan kekuatan sejarah dan keagamaan dari tempat suci ini. Di sekitar kubah batu, terdapat Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus, yang juga memiliki nilai keagamaan yang penting bagi umat Islam dan Kristen. Yerusalem, dengan sejarah yang sangat kaya dan kompleks, dengan bangunan-bangunan suci, seperti Gereja Seiler Suci dan Dome of the Rock, muncul sebagai simbol-simbol penting dari dimensi keagamaan dan politik dalam perjalanan kota ini. Hingga hari ini, Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual dan politik yang penting. Bangunan-bangunan bersejarahnya yang bertahan mengungkapkan rahasia dan kekayaan budaya yang mendalam. Sebagai kota yang melalui berabad-abad perubahan dan pertarungan kekuasaan, Yerusalem layak mendapat julukan Kota Abadi, mencerminkan warisan sejarah dan keagungan budayanya yang tak ternilai harganya.
Dengan keajaiban dan sejarahnya, terus menginspirasi dan memikat generasi mendatang. Saat matahari terbenam di atas cakrawala abadi, kota suci ini terus menjadi pusat spiritual dan keagamaan yang memperkuat iman dan hubungan antar umat beragama. Sebagai pusat keagamaan dan sejarah yang kaya, Yerusalem menggambarkan koeksistensi antara timur dan barat serta memperlihatkan keberagaman dan kekayaan spiritual umat manusia. Seiring bab yang satu ditutup, bab yang lain pun dimulai, dan kisah Yerusalem sebagai kota suci terus berlanjut. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.